Halo anak-anak, Miss Dian mau menjelaskan tentang SBDP dari tema 1 hingga tema 3. Miss Dian mau menjelaskannya dengan singkat aja untuk pengingat kalian untuk persiapan PTS nanti ya. Langsung saja ke tema 1, itu ada gerakan-gerakan dasar. Gerakan dasar ini ada beberapa. Pertama gerakan 1 dan kedua. Gerakan 1 kedua itu ingat ya anak-anak, kedua tangan melentik di samping badan. Terus kalian bergeraknya ke kiri dan ke kanan dengan hitungan 1 bergerak ke kiri, terus 2 ke kanan, 3 ke kiri, 4 ke kanan, bergantian ya sampai hitungan ke 8. Itu ya anak-anak ya. Terus gerakan yang kedua, gerakan ketiga dan keempat. Gerakan ketiga dan keempat ini penari berputar dengan arah berlawanan ya. Arah berlawanan ini ada pasangannya anak-anak ya. Ini berlawanan. Nah, tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntangkan ke samping. Nah, berputarnya hitungannya 1 ke arah ke kanan, terus 2 ke kiri lagi, 3 ke kanan lagi, 4 ke kiri lagi, seperti itu sampai hitungan ke 8. Ingat gerakannya itu anak-anak ya. Terus selanjutnya gerakan kelima, ini penari saling berhadapan dan berjalan di tempat. Kedua tangan diletakkan di bahu. Ya, contohnya ini anak-anak ya. Tuh, kedua tangan di bahu. Saling berhadapan penarinya dan berjalan di tempat. Seperti itu ya. Terus, gerakan keenam, penari bergerak secara bersamaan. Kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Nah, kalau tadi gerakan kelima, hitungan 5 sampai 8 berjalan di tempat ya anak-anak ya. Kedua tangan di bahu, sedangkan gerakan keenam ini ujung selendang dipegang, diangkat ke atas. Sama itu. Hitungan ke 1. 1 itu gerakannya ke sebelah kanan. Kanan ya anak-anak, kanan. Ke kanan. Terus yang gerakan kedua, kakinya yang diangkat sedikit ya. Terus gerakan ketiga, pindah ke kiri selendangnya dengan kaki tegap. Gerakan keempat, kakinya diangkat sedikit ke belakang ya, ditekuk sedikit ke belakang. Terus kelima lawannya dari kanan ke kiri. Keenam sama ke kiri, kakinya hanya bedanya ditekuk ke belakang ya. Gerakan ketujuh ke kiri dengan kaki tegap. Gerakan 8 sama ditekuk, seperti itu anak-anak ya. Terus gerakan terakhir, semua penari berjalan beriringan keluar panggung, kedua tangan tetap memegang ujung selendang. Ini bersama-sama keluar ya. Oke, lanjut ke pola lantai. Nah, pola lantai ini ada pola lantai ke-1. Ke-1 itu membentuk barisan vertikal. Oke, ingat ya anak-anak ya. Barisan vertikal. Terus gerakan kedua itu penarinya ini menyebar ke samping kanan dan kiri secara berselang-seling ya. Ke kanan, ke kiri berselang-seling ya. Oke, seperti ini bentuknya. Terus gerakan ketiga, bentuk penari itu membentuk barisan horizontal. Mendatar ya, horizontal nih ya. Berpasangan ini. Terus gerakan keempat, penari itu membentuk pola ke depan dan ke belakang ya. Ke depan dan ke belakang. Terus bentuk gerakan kelima. Gerakan kelima ini penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Seperti ini anak-anak ya. Oke, semoga paham. Nah, lanjut. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Ya, yang pertama gerakan dasar tari ya, gerakan dasar tari terus dihafal dengan baik. Yang kedua kelengkapan tari ya, itu juga harus diperhatikan. Terus kemudian ketiga itu teknik menarinya ya, seperti sikap menari sesuai enggak dengan irama dan tempo tarian ya. Terus yang keempat itu ekspresi ya, ekspresinya itu harus dipahami oleh penonton. Seperti itu anak-anak. Oke, sekarang lanjut ya anak-anak.
ke tema 2 SBDP-nya ya. Tema 2 ini mengenai tempo dalam lagu. Tempo itu cepat atau lambatnya lagu ya. Nah, lagu itu ada yang bertempo cepat, yang artinya itu melambangkan kegembiraan atau semangat. Kemudian ada yang bertempo sedang, menggambarkan suasana gembira dan megah. Kemudian ada yang bertempo lambat, menunjukkan suasana sedih dan khidmat ya. Nah, alat untuk mengukur tempo lagu ini metronome ya. Nah, kemudian tempo cepat, sedang dan lambat ini ada contohnya lagi ya. Contoh tanda temponya ada lagi. Tempo cepat itu contohnya tanda temponya ada allegro, nesto, vivace. Kemudian tempo sedang itu ada moderato, andante dan andantino. Kemudian tempo lambat itu ada adagio, largo dan lento. Ya anak-anak ya. Itu terus lanjut lagi. Masih tema 2, irama. Irama itu rangkaian bunyi yang teratur. Ya. Nah, irama itu memiliki beberapa birama, diantaranya birama 2, birama 3 dan birama 4. Birama 2 itu maksudnya memiliki dua hitungan. Contohnya ini, anak-anak, di antara garis ini ada nada mi dan nada sol ya. Diawali dengan buka garis dan diawali tutup garis ya. Sama yang keduanya juga, garis yang selanjutnya diawali dengan mi dan diakhiri dengan re ya. Ini dalam garis buka dan garis tutup ini dia memiliki dua ketuk ya, atau dua hitungan, namanya birama 2 ya. Atau contohnya ditulisnya birama 2/4 seperti itu ya. Sekarang birama 3. Birama 3 itu di awal garis dan di garis tutupnya itu ada 3 nada, do, si. Begitu juga yang kedua, do, si, la. Itu 3 ketukan atau 3 hitungan. Atau biasanya ditulisnya birama 3/4 seperti itu ya. Selanjutnya nomor 3, birama 4. Birama 4 itu awal garis dan tutup garis itu ada 4 nada, yaitu sol, mi, fa, sol. Sama yang kedua juga, mi, do, si. 4 ketukan atau 4 hitungan, ditulisnya biasanya 4/4 seperti itu ya. Nah, bunyi itu ada internal atau eksternal. Internal itu dihasilkan dari tubuh kita, misalnya tepuk tangan, menepuk paha, mengentakkan kaki ke lantai. Sedangkan bunyi eksternal itu biasa dihasilkan oleh alat musik ya. Oke, semoga paham anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjut ke SBDP tema 3. Di situ ada kolase, mosaik, ada montase ya. Perbedaan ketiganya adalah jika kolase itu karya seninya itu dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan ya. Suatu bahan pada media sehingga menjadi karya baru. Nah, bahan yang digunakan itu bisa kertas bekas, bisa daun kering, ranting, atau bunga kering ya. Nah, cara menempelkannya tidak harus dipotong kecil-kecil, boleh dalam bentuk besar juga ya. Nih ada daun kering, langsung ditempel dia beserta ranting-rantingnya ya. Terus ada tambahan kertas bekas juga. Seperti itu anak-anak ya. Jadi tidak perlu kecil-kecil seperti mosaik. Nah, sekarang mosaiknya ya. Nah, mosaik ini karya seninya ini sama menempelkan. Nah, menempelkannya itu menggunakan potongan bahan berukuran kecil. Nah, jadi dalam mosaik ini buat dulu polanya anak-anak. Pola atau sketsanya pada kertas kosong ya. Kalau tadi kolase nggak perlu bikin sketsanya, nggak apa-apa ya, langsung tempel-tempel seperti itu. Sedangkan mosaik itu harus bikin polanya dulu
sketsanya baru ditempel, dan ditempelnya itu harus bentuknya kecil-kecil ukurannya ya. Kalau tadi kolase nggak apa-apa besar-besar ya, kalau mosaik itu harus kecil-kecil. Daunnya, bahannya itu bisa berupa daun kering, origami, biji-bijian, cangkang telur, potongan kayu, atau korek api seperti ini sketsanya ya anak-anak. Nah ini, nah kertas origami dipotong kecil-kecil, oleskan lem, tempelkan sobekan kertas. Nah itu jadi ya. Sekarang satu lagi ada montase. Nah montase ini karya seni yang dibuat dengan cara menggabungkan potongan-potongan gambar ke dalam satu tema montase. Nah ini montase ya anak-anak ya, gambar dari berbagai sumber, bisa internet, koran. Nah kalian gunting, pohonnya digunting, hewan, matahari, awan. Nah, terus ditempelkan dalam satu media. Seperti itu ya. Nah, itu montase. Hanya menempelkan ya ke dalam satu tema. Temanya tentu harus sama ya. Gambarnya berhubungan dengan tema yang ditugaskan. Nah itu montase. Terus ada apresiasi juga anak-anak ya. Apresiasi itu bisa diberikan pada karya kolase, mosaik, atau montase. Apresiasi itu artinya penghargaan atau penilaian terhadap karya seni. Penilaian itu bisa berupa pendapat, kritik, dan saran. Contohnya ini. Ini apresiasi. Menurut saya karya montase ini sudah baik, namun saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambahkan 1 atau 2 hewan lagi. Seperti itu anak-anak. Semoga paham materi tema 1, 2, dan 3. Semangat terus belajarnya.